Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara yang terkasih, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Setiap orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadikan dia memiliki status sebagai anak-anak Tuhan. Artinya kita menjadi milik Tuhan, di mana tanda kepemilikan itu adalah meterai Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Menjadi milik Tuhan adalah sukacita yang tak ternilai harganya, saudara. Karena kita milik Tuhan, maka apa yang Tuhan punya menjadi milik kita juga. Apa yang kita perlukan, Dia pasti sediakan. Menjadi milik Tuhan berarti menjadi objek dari kasih-Nya Tuhan. Saudara, berkat apa lagi yang Tuhan sediakan? Pemeliharaan. Ya, Kristus berkata dalam Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Karena itu tidak perlu takut saudara menjalani hidup ini, sebab kita tidak menghadapinya sendirian. Tuhan bersama kita, Tuhan di pihak kita. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Berkat yang berikutnya adalah perlindungan. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, Tuhan melindungi dan menjaga kita seperti biji matanya sendiri.
Sekalipun bumi bergoncang, kita akan tetap terjaga dengan aman. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 12. Ingatlah saudara, setialah mengikut Kristus sampai akhir, karena berkat-berkat yang luar biasa tersedia bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup melekat kepada Tuhan, tekun melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Yang pertama, berkat yang pasti kami terima adalah hidup yang kekal. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan setiap kami yang percaya kepadamu. Berkat yang kami terima ketika kami hidup di dalam Tuhan adalah pemeliharaanmu dan juga perlindunganmu Tuhan. Tuhan, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami Bapa, supaya langkah-langkah kami tidak takut lagi. Kami yakin dan percaya kalau kami melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti di pihak kami, dan Tuhan yang akan memelihara kami dengan sempurna, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami, karena kami tahu berkat-berkat yang luar biasa Allah sediakan bagi kami, hidup yang kekal, penyertaan yang sempurna, dan juga perlindungan yang sejati yang kami alami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.